Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, ketemu lagi kita di video kali ini untuk melanjutkan materi kita tentang pengantar strategi manajemen ya. Seperti yang kita tahu, untuk pengantar strategi manajemen dia merupakan biasa ya ilmu tentang perumusan, tentang pelaksanaan dan juga evaluasi keputusan yang mana fungsinya itu untuk memungkinkan sebuah organisasi itu untuk mencapai suatu tujuannya. Oke, pada video kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya, yang mana di sini sedikit membahas tentang manajemen strategi dari pemasaran kita ya. Oke. Yang pertama yaitu dari segi pengertian ya, strategi pemasaran ini pada dasarnya merupakan rencana ya yang menyeluruh bahkan terpadu ya yang dapat menyatukan di bidang pemasaran yang bisa memberikan panduan tentang kegiatan yang akan kita jalankan untuk dapat tercapainya suatu tujuan pemasaran tersebut ya dari suatu perusahaan. Kemudian dengan kata lain, strategi pemasaran ini adalah serangkaian tujuan ataupun sasaran dari sebuah kebijakan dan juga aturan yang bisa memberikan arahan kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi pada masing-masing tingkatan dan bisa juga dari acuan serta alokasinya. Ya, jadi terutama sebagai tanggapan dari sebuah perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah-ubah. Kemudian untuk strategi pemasaran ini biasanya memfokuskan ya untuk mencari dan memberi kepada pelanggannya ya serta memiliki nilai yang berbeda ya untuk mengembangkan suatu bisnisnya ya. Kemudian strategi pemasaran ini juga harus didasarkan atas analisa lingkungan dan internal juga ya dari si perusahaan melalui analisa keunggulan dan juga dari segi kelemahannya. Kemudian bisa juga kita lihat misalkan dari faktor lingkungan yang dianalisa dalam penyusunan strategi pemasarannya ya, di mana keadaan pasar ataupun persaingan itu dalam perkembangan teknologi ya, itu selalu bersaing ya. Kemudian dalam bidang pemasaran juga biasanya faktor-faktor lingkungan ataupun eksternal itu merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan kadang-kadang ya. Oke, kita next dulu. Kemudian di sini ada konsep pemasaran. Nah, untuk konsep pemasaran ya pada umumnya setiap perusahaan itu menganut yang namanya konsep ataupun filosofi pemasaran, yang mana biasanya anggapan dan yang bisa diyakini dari sebuah perusahaan itu dia sebagai dasar dari setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan ataupun konsumennya. Jadi di sini ada beberapa konsep yang ada di dalam pemasaran. Yang pertama di situ bisa kita lihat ya, ada nilai-nilai visi dari manajemennya, kemudian ada lingkungan internal ya dan juga adanya lingkungan eksternal dari si perusahaan. Jadi tapi yang paling penting itu dalam pelaku pemasaran yang harus diketahui adalah pendekatan-pendekatan yang bisa membantu mereka untuk merumuskan strategi pemasaran itu sendiri ya. Di sini strategi bauran pemasaran yang efektif yang digunakan atau yang sering kita kenal itu dengan 4P ya. Yang pertama itu adanya produk. Nah, untuk produk ya, untuk produk ini bisa dikatakan ada pepatah produk yang hebat itu adalah produk yang bisa memuaskan konsumennya ya. Kemudian produk yang hebat dia tidak akan berarti apa-apa jika produk itu tersembunyi ya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi dalam sebuah marketing mix strategi sebuah produk ini merupakan unsur yang paling penting dikarenakan apa? Dikarenakan memang dapat mempengaruhi suatu strategi pemasaran yang lainnya. Oke, yang kedua yaitu harga ya. Nah, dari harga
sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk, dia juga biasanya harga itu dihitung dengan nilai uang. Ya, jadi harga yang tinggi bisa saja masih terjangkau konsumen dengan memberikan keuntungan bagi si perusahaannya. Ya, jadi harga ini merupakan satu-satunya elemen pendapatan, ya katakanlah satu elemen pendapatan dalam sebuah marketing mix. Kemudian yang ketiga itu ada tempat. Ya, nah untuk tempat penyaluran distribusinya ini merupakan satu penyaluran distribusi ya. Dia merupakan bagian produk yang akan kita pasarkan ya, sampai ke tangan si konsumen. Jadi keputusan distribusi ini menyangkut kemudahan dalam akses terhadap jasa terutama ya bagi pelanggan, bagi konsumennya ya. Kemudian keputusan tersebut bisa juga meliputi keputusan di mana sebuah perusahaan itu harus ada ya sesuai dengan tempatnya atau didirikannya dari sebuah perusahaan itu sendiri. Oke, yang keempat itu adalah promosi. Nah, kalau untuk promosi, saya rasa kita semua tahu ya, apalagi saat ini untuk promosi bisa memanfaatkan apa saja ya, apalagi media sosial terutama ya. Jadi untuk promosi saya rasa nggak ada masalah. Jadi ada 4P ya yang harus kita kenal untuk strategi bauran pemasaran, produk, harga, dan tempat dan juga promosi. Oke, baik. Di sini ada tugas ya untuk presentasi kita. Kita mencari sebuah penerapan dari sebuah manajemen strategi yang mencakup dari pemasaran, ya produksi, kemudian adanya investasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita identifikasikan kelemahan dan kekuatan dalam penerapannya, ya. Strategi manajemen secara menyeluruh ya dalam penyusunan laporan dan lain sebagainya. Nanti kita coba presentasikan di classroom kita. Baik ya, untuk video kali ini saya rasa cukup dulu, akan kita lanjutkan di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.